dan tilawah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa alamin itu majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bismillah wa yassir lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah. Jadi kita yang kemarin itu saya share Pak Pria. Share yang halaman 12-nya. Yang ini bukan. Iya, yang tadi, yang pertama kali tuh, Pak. Yang pertama nomor 20. Waalaikumsalam. 24, Pak. Yang di bawahnya, Pak. 24, 25 saya share. Enggak. Induknya jalanin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ini? Iya, yang bawah, paling bawah. Paling bawah. Bawah dia tuh 25 dulu baru 24. Kemarin saya delete, ada nggak jelas sih. Saya perbarui. 24. 25-nya belum ada itu. Belum ada ya? Ini kelihatannya Pak Bagio nih suaranya gemuruh ini. Oh gitu ya. Ya, tenang. Yang ini apa yang mana? Cuma ada 2 itu? Iya 2 tuh. Oke, ada 2 ya. Yang 24 yang paling bawah. Iya ini halaman 24. Ya, artinya udah yang bawah, Pak. Ini Pak, ini betul enggak ini halaman 24. Silahkan tanya jawab dengan teman Anda ini. Betul. Nah, ya. Takalam bizamilika artinya bicaralah dengan teman Anda, bertanya jawab. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama terbuka ya, Pak. Pak Amin ada itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Amin bergabung. Pertama, Pak Pri, monggo. Solaital subha. Apakah
waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh. Apakah masuk Bukan subuh? begitu. Sholaita artinya apa? Sholat itu apa, Pak? Sholat. Mas, Artinya pada sholat itu fi'il madi, artinya telah ini bukan anu, Pak. sholat. Bukan masuk apa artinya? Kalau di kamus kok artinya masuk ya? Kalau di kamus itu masuk tidak pakai ini. Wasola itu, jadi wasola itu tidak pakai double itu. Tidak pakai sholat. Hmm. Nah, itu Sholat, yang makanya itu yang wasola tasjid itu. sampai. Kalau sholat masuk, tidak pakai sholat. Kalau ini kan sholat ada tasdid. Ya. Ya, terus sudahkah Anda sholat subuh kan gitu nggih? Oh gitu. Ya. Tapi Bapak yang sholat itu udah fi'il madinya masih melekat nggak yang 14 tuh? Sholat, sholau. Solau, kemudian soli kan ya. Sholat, Sholat, solaina. sholata, enggak, Solaina, sholata, solaituma, solaitum. Bukan ya. sholaita, sholaituma, sholaitung terus. Solai, lupa terus aja ini. Nggak apa-apa, namanya kita diingat-ingat aja. Ini yang apa? Bina nakis ini. Belum apa. Ini kan bina nakis ya. Iya, alhamdulillah Bapak udah tahu tuh namanya nakis, bagus. Kemudian yang paling penting seperti tadi sholat. Kalau di situ kok solaya ya di tempat saya. Maaf ya, betul. Solaya, ya subhanallah, benar. Solau. Itu ya-nya jadi muncul dia. Solaya, solau. Solata, solaina. Iya. Solata, solatuma, solatum. Soli, solait. Ya-nya muncul ya. Terus. Solaiti, solaiti. Perempuan. Ya, soli bukan solaiti ya, solaituma, solaitunna, solaina. Ya, terus. Solaina kan. Nah, kemudian usoli, nusoli. Usoli, jangan dibilang solaina, tapi yang tadi kalau solaina itu yang nomor 6 domirnya, oke? Ya. Nah, ini memang penting sebelum kita lihat ngertiin dia seperti itu, sehingga menajamkan memori menajamkan hafalan kita gitu, seperti itu. Jadi solaya, solau, ya seperti gitu. Solata, Biar solaina. Pak Bagio ngedengerin juga kan. Ya, kadang-kadang kemarin yang seperti itu udah lupa lagi kita, nggak masalah. Yang paling penting kita bisa ngulang-ngulang terus, nanti terbiasa. Pada saat terbiasa kita dapat. Kemudian berikutnya kan dibilang tadi artinya jadi apa? Hal sholaitas subuh. Apakah kamu sudah sholat subuh? Oke. Perhatikan juga Bapak. Pada saat di titeni waktu tatumatum itu udah pasti dia di fi'il madi kan gitu loh. Tatumatum, titumatuna yang ini perhatikan. Berarti ini fi'il gitu loh. Jadi fi'il tuh bisa dilihat dari depan maksudnya dari belakangnya. Kalau fi'il mudhore bisa dilihat dari huruf depannya. Seperti gitu. As-subha. Kenapa as-subha kan gitu loh. Itu juga Bapak nulis begitu nggak ada harokatnya, subha, subhi, subhu, kan bingung kan. Nanti pada saat seperti, kalau yang ditanya ini objeknya pertanyaan itu berarti dia maf'ul. Udah. Bedakan maf'ul dengan isim maf'ul. Kalau isim maf'ul kan bunyinya maf'ulun. Kalau dia artinya
orang yang objek, yang dikenakan pekerjaan, yang ditanyakan seperti itu. Kadang-kadang itu masih bingung ini ranahnya sorof apa nahwu. Mahmulun kan sorof. Enggak, kalau sudah di dalam kata seperti gini, Bapak pada saat sudah seperti ini, Bapak udah nahu, nggak usah bingung-bingung, ya kan? Iya. Al-sholaita, kan gitu. As-subha, itu udah nahu, kita belajar nahu itu udah. Karena kan niteni apa? Niteni jumlah, niteni susunan kata, tarkib. Ya, seperti itu. Kemudian jawabannya di sini bla 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 bla, naam. Coba jawabannya apa, Pak? Naam. Naam. Kok ini kok sholat itu ya? Sholat itu kan, oh ya, naam sholat itu saya ya, itu saya. Sholat itu sholat, nah kan gitu, nanya jadi panjang, Pak. Pak Amin. Ya. Hadir, Pak. Iya. Terdengar nggih? Iya, terdengar. Sholat itu, makanya saat kita nih ada sholat itu, sholaina, kalau bertanya kan kepada orang yang ada di hadapan kita, jadi muncul na, ta, ti, kan gitu ya. Atau yang pokoknya yang apa, mukhatab atau mukhatabah juga orang yang diajar mukhatab itu orang yang diajak bicara maksud. Kemudian yang goib dan yang apa, nahnu. Kalau yang goib tidak. Kalau untuk berbicara kan seperti itu dengan orang yang ada di hadapan kita. Ini kan hampir sama kan sholat itu sholaita. Nah, padahal jauh ini sholaita itu kan anta, sholat itu ana kan. Iya. Iya, saya bingung ini. Makanya pertama kita jangan dulu bingung, hunjamkan sampai kita dapat. Kalau udah bingung duluan, menutup RAM-nya jadi sempit. Jadi RAM-nya jadi kecil kalau kita bingung. Tapi pada saat RAM-nya tetap supaya besar, tambah besar, kita jangan bingung dulu. Pokoknya dititeni. Makanya nih titen, kita lihat wazan-wazan ya. Seperti tat, tumatum, itu kan udah ada ngikutin wazan pasti. Jadi perhatikan yang tatumatum itu dia larinya ke fi'il madi. Tetapi pada saat yang lainnya kan dia nggak muncul tuh di mudore, dia tidak muncul seperti tadi, nggak ada ta. Paling kalau domir juga munculnya kakumakum. Perhatikan, dia nggak ada lagi yang muncul di tempat lain tatumatum. Kalau di tempat, misalkan di tempat apapun, di tempat isim dengan isim, dia juga kakumakum munculnya. Kemudian ki kumakuna, yang satunya ti tuma. Jadi pada saat tatumatum itu udah model. Model inilah yang hendaknya kita lihat terus sehingga kita bisa memisahkan, oh tahu nih kita nih antara model A dengan model fi'il madhi dengan domir-domir yang mutasil lainnya. Domir mutasil kita nggak belajar ada tatumatum, nggak ada. Nggak ada itu Pak, domir mutasil. Tapi yang begitu juga di munfasil. Lebih. Kalau yang seperti tadi dia tak mutaharrik itu ya yang tak berubah-ubah dari tak tumatum ti tumatunna, kemudian yana ya kan, seperti tuna, maksudnya tuna, yang terakhirnya tuna. Kalau yana itu ada di fi'il mudhari seperti, tapi kalau di fi'il madhi tuna gitu kan ya. Jadi ti tuma tunna na seperti gitu. Ini harus sudah dipahami dulu. Sholat juga yang unik karena dia nakis itu ada mutalnya, jadi fi'il mutal, dia fi'ilnya sholat itu fi'il mutalnya mutal nakis apa, akhir. Di huruf akhir itu ada namanya huruf ilat. Di huruf akhir kalau nakis. Kalau di tengah apa, azwab. Kalau di tengah azwab, kalau di awal misal. Di awal itu misal. Apa? Misal. Jadi misal
azwab, kemudian nakis. Nafis. Kalau fi'il soheh, soheh salim, soheh mudoaf, soheh salim mahmud. Jadi seperti itu ada soheh. Nanti pernah saya berikan tuh di buku yang IAIN itu ke panjenengan untuk namanya soheh itu. Ini dibuka-buka aja lagi. Ataupun dibuka aja di mana di Google. Di Google tuh fi'il soheh wa mu'tal nanti muncul seperti gitu. Kemudian jadi jawabannya titik-titik na'am. Apa? Sholaitu. Di sini na'amnya hal, pada saat hal halnya dihilangin, jawabannya na'am sholaitu, kan seperti itu. Na'am. Boleh juga na'am ana sholaitu, boleh. Na'am ana sholaitu, sudah saya sudah apa? Tapi cukup saja, tidak usah pakai ana lagi. Na'am sholaitu. Berikutnya coba Pak Amin. Yang keberapa ke bawahnya? Hal sholaita zuhro. Zuhr. Bacanya zuhur apa zuhro? Ya bacanya zuhro aja supaya kita belajar ini. Belajar itu ya. Nahu. Supaya Hal bunyi. sholaita zuhro ya. Naam. Ya. Sholaitu. Terus? Apakah kamu telah sholat zuhur? Ya. Saya telah sholat. Oke. Pada saat kita menterjemah, apakah kamu sudah sholat zuhur? Tapi kalau sudahkah kamu sholat zuhur, itu seperti itu, kita sudahnya itu ditambahin kah, boleh nggak? Itu yang lebih efektif kan? Sudahkah Anda? Boleh. Sudahkah? Jadi apakah ini kadang-kadang kita coba diambil apa kepada yang lebih efektif gitu loh. Sudahkah? Sudah sholat, katanya kadang-kadang gitu. Kamu sudah sholat kan gitu. Sholat. Kalau misalkan di waktu zuhur, malah zuhurnya nggak berbunyi. Karena begitu udah azan dan lain-lain, kira-kira setengah jam, kamu udah sholat. Udah pasti yang ditanya tuh sholat zuhur kan gitu ya. Jadi artinya sholat itu, sholaita. Cuma gitu. Hal sholaita. Sudahkah sholat? Kan gitu. Jadi ini bisa luas gitu loh. Ya. Penggunaannya luas. Kemudian begitu juga naam. Ana sholaitu. Naam sholaitu. Aku udah sholat. Sudah, artinya dijawabnya kalau di kita sudah gitu doangan. Kan? Jadi gitu, sudah. Gitu. Jadi kalau tapi di Arab naam. Ya, nggak begitu, dia harus dilengkapin. Kalau di kita bilang sudah saja, sudah, udah cukup ya. Atau kalau di sana kholas, kalau mau bilang sudah tuh kholas, tapi kan nggak ada kaitannya dengan seperti tadi sudah sholat, pertanyaan sudah, dijawabnya sudah. Kalau kita dijawabnya naam atau kholas, udah cukup. Kholas itu sampun, ya gitu, seperti gitu. Kholas pakai kholas, kalas gitu ya kebacanya, karena dialek aja. Tapi sebetulnya kholas. Kemudian yang berikutnya Pak Widodo, yang keberapa? Kedua tuh, apa tuh? Tiga. Widodo yang kedua, hal? Tiga. Yeah. Hal sholaitum asar. Tumul asar. Asro. Hal sholaitum asro. Ini mungkin sholaitumul apa sholaitum ya? Ya, tumul aja. Sholaitumul asar. Disambung baen, Pak Anin, betul itu. Sholaitumul asar. Asar. Terus? Naam sholaitana. Naam. Sholaina. Oke. Naam sholaina, artinya naam sholaina. Ada saat kami udah. Perhatikan, waktu dia jawab antum, ya. Apakah semuanya jawab? Perhatikan, ini juga satu yang perlu dititeni nih. Waktu hal sholaitum,
hal sholaitumul asr. Jadi pada saat dia ditanya apakah kalian udah sholat, kan yang jawab satu Yang satu jawab orang, dong. ya. Yang lainnya nggak jawab berarti. Yang Wakil. lainnya kan kita kan apa semua jawab sudah. Wakil. Tapi kalaupun yang lainnya mau ngejawab, kalau bilang sudah nahnu jawabannya. Misalkan naam sholaina, kalau serentak juga boleh karena dia mewakili yang lainnya lagi. Seperti gitu, ya. Ini juga penting budaya-budaya mereka dipahami. Selanjutnya Pak Bagio masih ini kembali Pak Pri, nggih. Hal sholaiti Isya ya. Maghrib maghrib. Belum bisa dulu. Oh, belum. Hal Sholaitumul maghriba. riba. Naam sholaina. Apakah kalian sudah sholat maghrib? Benar. Sudahkah kalian? Kami sudah sholat. Sholat maghrib, betul Pak Amin. Jadi lebih Sudahkah baik kalian sholat maghrib? kita kan belajar semuanya ya. Jadi itu sederhana, tapi kita jadi nggak kayak anak SD lagi gitu ya. Kita seperti gitu. Hal sholaitumul maghriba, seperti Atret. boleh. Atret Kita ingat habis itu maghriba itu. habis Tapi dia maghrib nggak terus tulis. Isya. Kenapa Pak? Atret habis maghrib terus Isya. Bawahnya kan Oh, Isya. Oh ya betul. Asar maghrib Isya. Betul. Saya yang salah. Iya. Kemudian naam sholai kan gitu ya. Perhatikan pada saat sholai itu sholaina kan gitu ya. Sering-sering fi'il madi dengan fi'il mudhari kan bolak-balik ya. Karena kita belum memahami ini saja, belum downloadnya belum clear pada saat ini sholai, misalkan pada saat sholaina aso. Jadi akhirnya kita bingung karena kita belum dapetin sumber wajan yang tepat dan belum paham dalam arti itu, kita sering-sering kebingungan mengucapkan padahal kata fi'il madinya udah tahu kadang-kadang seperti itu. Jawabnya di situ naam sholaina. Jadi na-nya diingat harus panjang. Karena kalau sholaina doangan apa tadi tuh? Itu perempuan kan, hunna sholaina. Jadi dia harus tetap panjang supaya kita paham bahwa domirnya domir nahnu. Seperti Nah, itu. Kemudian kalau untuk mudorek ya itu untuk membedakan na apa nu itu gimana nih? Misalnya naam nasolu apa nusolu lah itu. Nah apa nu itu cara membedakannya gimana itu? kita perhatikan sih kalau dalam bacaan tuh bisa dilihat di susunan bahasanya. Bisa misalkan nasoro jadi nusiru, jadi majhul. Maksudnya kan Pak Pri majhul, kadang ada ya jadi yu, kapan kita baca ya, kapan kita jadi yang mudorek itu loh. Mudorek kan kadang-kadang depan huruf mudoroahnya itu bisa na bisa nu. Iya kan, Nah, ya yu kapan kapan nu itulah yang Pak Pri, waktu coba perhatikan pada saat aslama yuslimu, coba perhatikan yuslimu, tolong. Jadi kalau dari aslama ya nus pakai nu mestinya. Sekarang kalau dari salima, yaslamu, salima yaslamu, jadi gimana? Naslamu. Jadi yas. Oh itu kalau yang yas itu nganu mukot goib. Bukan, maksudnya Pak Pri ini begini. Tadi Ika kalau itu jadi naslamu kan, jadi naslamu tadi seperti nahnu. Nahnunya jadi nus, jadi nas kan gitu ya. Nah. Udah terjawab tuh belum Pak Pri itu? Saya masih belum itu. Kapan itu nu, kapan itu na, kapan itu a, kapan itu u kan gitu. Nah. Kalau dia ngikutin wajan aslama, dia ngikutin wajan fa'ala yang fa'ala,
kemudian fa'ala itu Pak Pri robah jadi u semuanya. 3 wajan Oh itu. gitu. Lah kadang-kadang kita nggak tahu ini nganunya apa, asalnya dari yang depannya a benda gitu loh. Jadi dari fa'ala Kalau atau Pak af'ala. Nah kalau af'ala kan jadi nu atau u. Kalau dari fa'ala kan jadi na atau Nah, a. Kan Pak Amin bisa ya, ngebantu. yang mana? Kapan itu jadi fa'ala kemudian misalkan yufa'ilu. Misalkan Pak Amin ngebaca yufa'ilu. Itu awal fi'il madinya apa? Ya fa'ala. Nah, dari fa'ala. nah, Kalau misalkan yufa'ilu masa yuslimu dari dari apa fa'ala. tuh? Sebentar. Aslimu. Aslama. Nah, itu Pak Amin udah tahu tuh, Pak Pri. Ya, Kemudian enggak. dari misalkan pada saat yufa'il misalkan yusallimu. Enggak, maksud saya gini loh. Jadi kalau misalnya dari fa'ala, kalau kami kan jadi naf'ulu. Nah, tapi kalau dari af'ala kan jadi nuf'ulu. Ya itu kapan itu jadi itu tuh loh ya. Kalau ini kan wajannya. Jadi kalau dalam prakteknya itulah yang saya sering itu. Pak Pri kalau itu dia itu muta'addi ya, kan mulai dari af'ala, fa'ala kan gitu ya. Kemudian fa'ala itu sebagai wajahnya dipegang. Kemudian fi'il mudhari'nya mana? Fi'il mudhari'nya 3 itu berubah. Tapi wajan 1 sampai 6 itu dia ya semuanya, Pak. Kemudian wajan 7, 8, 9 itu dia yu. Artinya awalnya. Itu yang Pak siapa? Pak Amin pegang. Pak Amin udah begitu seperti itu, udah nggak ada lagi confuse, nggih Pak Amin nggih. Tapi 10, Insya Allah. 11 oh ya lagi loh. Nah, selain itu selain 7, 8, 9 itu semuanya ya ingat itu. Oh, ada yunya kok kayaknya. Tidak ya semua. Pak Amin, dengerin dulu 7 sampai 9 itu jadi yu. Oh iya, 7 sama 9 yu. Kemudian Iya, untuk itu kalau wajannya nih loh. Kalau dari af'ala, dari fa'ala kan ya, yaf'ulu, yaf'mulani, yaf'muluna itu kalau wajannya fa'ala. Kalau wajannya af'ala jadi yu. Yu. Kan gitu. Pak Pri, wajan 1 sampai 6 ya, itu semua. ya. Semua. Semuanya. Loh, kalau dari af'ala masa iya juga? Af'ala yu. Enggak, 1 sampai 6 apa? Enggak ada af'ala. Enggak ada af'ala. Fa'ala jadi yaf'ulu, yaf'mulani, yaf'muluna. Kan gitu. Pak Pri, af'ala sebentar dulu. Pak Pri nih masih dicampur adukan. Pak Pri udah kita paham belajar bab 1 sampai 6 belum yang wajan? Sudah. Ya. Itu kan 3 huruf doangan. Ya. Saat Pak Pri dapat majid 1 huruf, yang 7, 8, 9 itu modelnya jadi berubah jadi mudhari'nya itu fi'il mudhari' yu. Untuk huanya. Ke bawahnya juga jadi tu kan begitu? Iya. Iya. Jadi kalau fa'ala yaf'ulu. Tapi kalau af'ala yuf'ilu kan gitu. Iya. Betul, Pak Pri. Saya nanya, pada saat af'ala wajan keberapa itu, Bapak? Af'ala ke-7. Ke-7. Wajan yang ke-1 apa tadi? Fa'ala yaf'ulu katakanlah. Ya, ataupun yaf'alu boleh. Kan kita udah gampangnya yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu kan gitu ya. Itu kan 3, Pak, 3 huruf. Saat Bapak perhatikan, pada saat Bapak 3 huruf dia ya. Tapi begitu yu dia 4 huruf. 4 huruf. Iya kan, jadi yang saya pahami kan gitu. Kalau dari fa'ala itu ya, kalau dari af'ala itu yu kan gitu. Af'ala yang ke-7 itu loh, yang wajan ke-7. Ke-8 juga sama Pak. Bapak nggak hanya ke-7 aja. Ke-8 juga
dalam prakteknya kan ini dari fa'ala atau dari af'ala, fa'ala itu kan kita kadang-kadang susah itu membedakan itu dalam Bapak prakteknya. bunyiin aja seperti apa di sananya kan kita belum belajar Arab gundul, nggih. Jadi saat Bapak belum belajar Arab gundul itu bunyinya seperti tadi udah enak. Oh kalau yup peluangnya yup ilu itu peluangnya misalkan pasti dari A tambahan fa'alat Ya. gitu Bapak. Jadi Bapak jangan ngambil lagi gimana yang wajan dari fa'ala apa dari af'ala. Nggak begitu Bapak. Pikirannya ini wajannya ketujuh. Itu aja sudah. Berarti kalau yu'minu itu amanah gitu ya. Yuslimu aslama. Betul. Jadi kayak begitu yu'minu. Oh seperti gitu. Pokoknya yu itu 789 tapi yufa'ilu itu kan tapi beda-beda tuh antara yufa'ilu ada tekanan. Itu beda-beda nggih. Ya. Kalau yusalimu berarti salama. Yusalimu berarti salama. Gitu ya. Seperti katakanlah kita bilang yuslimu ya kan. Yuslimu itu dari mana Bapak? Aslama berarti. Aslama. Gitu. Pokoknya yang yu itu kemudian pada saat yusa katakanlah ada lagi yudoribu. Misalkan apa kalau dari doroba gitu. Doroba, donya panjang ya. Kayak gitu. Jadi wajan ini penting untuk kita mengikuti doangan. Kita disuruh ngikutin doangan sih. Tapi pada saat kita banyak memahami wajan tadi, udah, ini masuknya ke sana. Jadi otomatis kita nggak lagi kita perbincangkan ini 3 huruf apa 4 huruf. Pokoknya yang yu tidak ada bab 1 sampai 6 itu yang dari fa'ala menjadi yu, tidak ada mudorenya, tidak ada Bapak. Kalau yufarriku farroko gitu ya. Nah, betul Pak Amin. Yufarriku farroko. Jadi ini penting. Model Pak Pri tadi kan confused, alhamdulillah kan gitu. Tapi saya jelaskan bahwa ternyata nggak ada Bapak yang ngikutin wajan 1 sampai 6 itu yu. Itu aja. Kemudian nggak ada lagi wajan-wajan lain kecuali yang yu itu adanya di 7, 8, 9. Tapi dilihat seperti yuparriku baina ahadim minhum misalkan yuparriku dia tuh udah pasti yu-nya itu larinya ke farroko. Nah, tapi harus ya ini sementara ini dulu. Nanti Bapak lain soal majhul nanti lain ada kesusahan. Gampang juga nih tekniknya. Tapi yang paling penting ini ikuti wajan 7, 8, 9. Dari af'ala, fa'ala, kemudian fa'ala. Seperti tadi yufarriku, udah tahu kelihatan tuh. Farroko yufarriku tafriqon. Itu kan wajannya kita tafriqon, pemecah belahan artinya seperti begitu. Dia jadi masdar. Nah, yang wajan seperti ini harus kita kuat Pak Pri. Insya Allah lah. Pak Pri sekarang jadi insya Allah ke depan saya yakin kalau udah paham seperti tadi gimana ngebedainnya. Ngebedainnya seperti tadi Bapak hafalin dulu. Yang jelas itu bukan ngikutin wajan 1 sampai 6, tetapi dia ngikutin wajan yang yu. Yu itu mudorenya di mana saja? Di 7, 8, 9. Oke, seperti itu. Bagaimana Pak Pri? Iya paham, cuma prakteknya kadang-kadang masih apa? Confused ya. Iya. Kalau itu paham saya kalau 1 sampai 6 itu ya, kalau 7, 8, 9 itu yu. Jadi kalau 1 sampai 6 itu a atau na, kalau 7, 8, 9 u atau nu kan gitu. Yang Oke, kalau ada kata-kata seperti tadi yu'minu nabil goib itu ngikutin wajan keberapa tuh Pak? Yang apa? Yu'minu nabil goib. Sekarang Pak Pri dulu tolong. Biar dijawab oleh Pak Pri ini. Yu'minu nabil goib. Itu ada fi'il di situ. Fi'ilnya domirnya apa? Pertanyaannya kemudian ngikutin wajan keberapa? Yu'minu kan nganu dari fa'ala itu. Dari apa? Wajan 789 antara 789. Makanya Bapak di situ aja. Padahal di situ kan yu'minu kan dia ada a mana kan begitu. A mana dibacanya jadi a mana gitu.
Yu'minu kan A-nya enggak muncul itu loh yang sering Munculnya tadi yufilu muncul itu Bapak. Hamzahnya itu jadi yu'minu. Jadi hamzah matinya itu itu ya. Hamzahnya kan disukun. Nah, Berarti ya mati, ya, hamzahnya hamzah itu mati. adalah fa Ya, fi'il. Gitu Bapak. Ya, Makanya ya, jangan dulu kebingungan dulu apa-apa kita ini jangan niteni dulu. Mana pada saat niteni apa nih kalau kita memang udah nggak bisa niteni dengan wajan-wajan tadi muncul Bapak kecuali di fi'il madinya kena jadi mana. Oh ini pasti A-nya 2 gitu Pak Amin ya. Iya, iya. Jadi jangan juga bingung pada saat mana. Oh ini A-nya 2, ini fi'il madi nih. Pertama na-nya fathah. Kemudian mana. Kenapa jadi yu'minu? Ya karena pada saat af'alah, pada saat mana kan mereka nggak susah bilang mana. Tapi dibilang mana. Pada saat dia ganti huruf jadi yu'minu muncul karena mudah diucapkannya. Ya. Seperti itu. Ya. Yu'minu. Nah, itu kalau yu'minu domirnya apa, Pak? Yu'minuna. Yu'minuna ya hum. Ya, hum. Ya seperti itu, Bapak. Jadi nanti tolong dititeni lagi supaya kita bisa dapat membedakan antara ya, yu, tatu, nanu. Kan Bapak pada saat yu'minu, yu'minani, yu'minuna terus Tu'minu. yang ianya apa? Tu'minu. Tu'minani. Tu'minuna. Nah, iya terus. Yu'minuna ya. Yu'minuna kalau iya. Kembali lagi ke ini. Jadi pada saat pada saat ini apa namanya? Fi'il mudhari. Mudhari. Jadi tidak yu'minuna gitu lagi, ingat. Iya. Coba apa pada saat yu'minu tu'minu tu'minani Yu'minuna. Oh yu'minuna. Hah? Kan pada saat di situ yaf'alna. Misalkan yuf'ilna, jadinya yuf'ilna. Oh, jadi di situ Tu'mina berarti tu'minu tu'minani, Pak Pri, monggo dibantu. Tu'minu tu'minani tu'minuna. Tu'minina tu'minani tu'minna. Kan kalau Bukan tu'minu itu. perhatikan yang ke-6 itu berubah dia. Kan Yuk. ikutin wajan ini ya. Yuf'ilu yuf'ilani yuf'iluna terus tuf'ilu tuf'ilani terus tuf'ilna. Yuf'ilna. yuf'ilna ikuti wajan itu. Berarti bukan tuf'iluna tapi tuf'ilna. Pak Amin apa yu'min? Yu'minna. Nah, tasdid nggak tuh Pak Amin? Tasdid. Nah, tasdid. Nanya Jadi double. Nah seperti itulah. Makanya kita kenapa penting kita lupa kadang-kadang menghafalkan wajan-wajan yang 789 seperti tadi. Kalau udah yuk minna ini Pak Pri jangan bingung lagi. Ini udah pasti yang pertama 789. Oh, pasti yang 7 kan gitu ya. Karena 8 ada alif. Begitu juga kalau 9 ada tasdid ya Pak Amin ya. Tasdid, ya. Seperti gitu. Dia pasti yuk minna. Nah, jangan bingung lagi kita pada ini yuk minna ini misalkan nanya apa nih? Di situ dibilangnya apa nun ta'nis. Jadi seperti itu. Nun niswah. Ya nun niswah. Bahasa artinya nun perempuan. Seperti gitu. Nah, ini juga penting untuk kita sama-sama ini. Walaupun cuma sholaita, justru saat sholat itu ada huruf mutal, itu harus kita betul-betul tekuni. Karena berubah-ubahnya ini kita sering-sering apa? Sering ini kebingungan, ya kan? Pada saat fi'il mudhari coba apakah kita udah lulus waktu sholat, misalkan yusolli, kemudian yang keduanya, yang kedua yusolli, terus ke yang humanya apa tuh, Pak Amin? Yusolli. Kalau ke 13 ke 14 kan gampang, usolli, nusolli. Nusolli. Yang kedua tadi begitu yusolli. Yusollina.
Tuh, yusoliyani, ya-nya muncul lagi Pak, ya-nya dikasih alif dan nih. Nah, ini harus dihafalkan. Bukan dihafalkan sih, awal-awal sering baca aja. Sering baca lagi. Jadi ingat lagi, karena yang lain agak mudah, tapi kalau udah huruf ada mutal itu agak susah nih aku juga. Ya, dan ini kalau yakini, ternyata yang paling gampang nerapkannya di sholat aja, nggak? Oh, karena hari-hari kita sholat kan gitu loh. Sholat itu. Jadi kalau sholat itu ini perempuan berarti ya, ti ya? Nggak, itu berarti fi'il apa tuh? Sholat itu fi'il apa? Fi'il madhi. Ya fi'il madhi, nggak usah bingung-bingung. Pokoknya yang matum itu pokoknya di fi'il madhi, Pak. Iya. Jadi secara fi'il madhi. Kemudian domirnya apa? Nanti mikir lagi. Yang paling penting fi'il madhi duluan. Kan ada matum. Ya. Gitu. Ini yang suruh kita titeni. Ya. Pada saat ini yang suruh kita baca, Pak. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Allah telah menciptakan alam, telah menciptakan bahasa lewat manusia. Kan gitu. Baca. Jadi ciptaan Allah itu dibaca. Ini yang sering-sering ternyata gara-gara Papri ngebaca manusia dapat jadi dengan gelar S1 dan S2-nya. Pak Amin. Padahal niteni apa? Dari tumbuh-tumbuhan, ya kan, dari apa zat-zat tadi ya, dari kimia dan senyawanya, kemudian dapat Pak Amin karena Pak Amin baca. Sekarang coba Pak Amin baca jelasin, kan bisa. Kalau orang yang udah berilmu tuh dia bisa ngejelasin kan gitu ya. Ternyata subhanallah, ini Pak kekurangan, saya bilang astagfirullah, ternyata kita dapat ilmu tapi cuma ngikutin wajan-wajan doangan gitu loh. Oh ini modelnya begini, modelnya begini, modelnya begini. Makin banyak model kita paham, insya Allah kita lebih mudah. Jadi di dunia juga gitu. Oh ini modelnya daunnya seperti begini. Oh berarti dia karakternya seperti ini. Itu kalau niteni tumbuh-tumbuhan, ada daunnya seperti pedang panjang, ada daunnya bulat, ada daunnya lonjong sedikit, ada yang kemudian Pak Amin kalau kita lihat lagi pohon tuh tidak sama, dia punya urat sirip-sirip itu ada yang bersirip kan, siripnya ada yang simetris, ada yang enggak. Subhanallah, ternyata kita suruh baca Pak. Pada saat baca Allahu Akbar, pada saat baca subhanallah kita mudah niteni gitu loh. Nah inilah kadang-kadang ada yang menyelisihinya. Ya kalau itu sih Pak biasa aja Pak. Kan tidak di dunia nggak ada yang ajeg Pak. Kalau udah itu kan nanti kan udah di dunia itu tidak ada yang ajeg. Artinya katakanlah seseorang dia bilang sabar, tapi suatu saat dia nggak sabar. Artinya nggak ajeg kan gitu ya. Jadi jangan dibilang, tapi kalau dia misalkan 80% sabar, 90%, itu dia masuk sabar kan gitu ya. Jadi itulah Bapak model Papri lah. Nggak bisa juga berangkat, saya mau on time jam 7:30, begitu 7:30 keluar. Ya enggak Pak. Artinya ada hal-hal yang bisa kita ambil toleransi dan lain. Yang paling penting setiap pagi, judulnya setiap pagi Papri pergi ke kantor. Kan gitu ya, pergi ke rumah sakit. Begitu juga misalkan setiap pagi kita belajar kan gitu. Tapi variatif, tapi kalau udah pagi kan benar, paginya ada mulai dari jam 7, ada mulai jam 7:15 karena kita tidak sama. Semuanya kan gitu. Enggak seperti itu. Tapi pada saat kita menginikan waktu, berarti artinya terbimbing kita Pak. Bapak saat sholat malam misalkan tangi jam berapa? Jam 2 itu dibangunin. Jam 3 yang dibangunin Pak. Sebelum jam itu kan gitu nggih. Jadi karena pembiasaan itu penting. Bapak membiarkan anak pakai tangan kiri apa-apa, tapi jadi kidal dia. Yang salah siapa? Ya yang salah kita tidak ada nasihat buat mereka. Begitu juga semuanya kayak begitu sih. Pada saat kita membiarkan sesuatu di lingkungan kita, yang salah kita. Tapi bagus Pak Pri. Bikin biopori, pokoknya munculkan kebaikan-kebaikan. Karena itu bagian daripada perintah. Jadi kita habis kebaikan, wah ini ada yang ngerusak, berarti kan kita harus halau. Artinya nahi amar ma'ruf nahi mungkar itu bersejalan dia. Saat itu ada yang ngerusak, kita halau. Seperti itu. Insya Allah yang berikutnya coba Pak, ini Pak Bagio ini udah mendarat belum Pak? Masih nyupir, Pak Bambang ada itu.
baca cari lagi yang kholas pakai sok. Jadi gitu. Terus Pak Bambang tuh. Pak Bambang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, iki wonten apa? Lembar peragaan itu loh. Disuruh tanya jawab. Sekarang ada yang sampai ke tiga itu di sebelah kanan itu hal solaiti mulai gitu. Monggo di ikro Pak, baca. Yang ketiga. Hal solaiti Ishak. Solaitil. Dibacanya nyambung aja Pak. Hal solaitil Ishak. Isya apa? Isya'u, Isya'a, Isya'i. Isya'a. Pak Bambang, monggo. Ya. Isya apa tuh? Apa Isya'i? Solaiti Isya'a. Isya. Kenapa Isya Pak? Karena apa namanya? Predikat ya. Karena dia objek, okay? Maf'ul bahasa ininya. Maf'ul ya. Jadi karena maf'ul ya. Nasab ya. Maf'ul itu nasab ya. Maf'ul itu nasab ya. Maf'ulun. Jadi dia pakai isim bahasa ini maf'ul bukan isim maf'ul. Kalau mau ini namanya pelaku yang objek pelaku ya. Saja. Objek. Pelaku. Jadi objek. Objek ya pelaku. Jawabnya apa Pak? Lam, la. La alam asol. Lam. Alam usoli. Usolli. Lam. Usolli. Perhatikan. La, lam. Kenapa pada saat kenapa dia jadi pada saat usolli itu Pak Amin ada ya enggak? Aku tidak sholat. Usolli, nusolli itu ada ya enggak? Ada. Usolli, coba Pak Widodo. Usolli tulisannya gimana? Usolli. Ya. Ya, pakai alif bengkok. Tapi di sini pada saat nusolli, perhatikan usolli dia lam. Karena lam itu apa Pak Pri? Huruf yang mengapa? Jazm. Dia Jadi, menjazmkan saat jam itu tandanya apa? Jazmnya itu sukun atau huruf ya-nya hilang. Nah, jadi huruf ya-nya hilang. Kalau kejadian tuh nunnya hilang. Nunnya hilang, ya-nya hilang gitu loh. Ya. Sukunnya juga artinya ya sukunnya hilang seperti yusolli hilang. Ya. Jadi hilang lam itu menghilangkan nun, menghilangkan ya. Jadi itu gara-gara itu jadi nasab dia. Dibilangnya tanda-tandanya hilang. Tanda-tandanya nasab itu hilangnya huruf ya bengkok tadi. Nah, dibilang alif bengkok, maaf. Alif bengkok. Jazm, maaf. Jadi jazm ya. Maaf. Seperti lam yalid, ingat. Jadi sukun harusnya. Sukunnya nah, ini kok enggak jazm, usolli kan enggak jazm. Hilang ya awalnya itu. Kan Bapak usolli pakai ya bengkok ininya, pakai ya-nya disukun. Usolli ya. Pakai ya aja usolli, nusolli. Yang awalnya yusolli ada ya-nya itu. Ada ya-nya. Sebetulnya kalau untuk fi'il mudhari jadi ya. Kalau fi'il madhi jadi alif bengkok. Begitu di mudhari dia jadi ya. Titiknya muncul. Jadi muncul enggak? Yang bawah tuh perhatikan. Mungkin jelasnya gini, kalau enggak ada lam itu usolli pakai ya, berhubung ada lam, jadi ya-nya hilang. Ya-nya hilang. Oh gitu. Selain lam, lan juga itu lan. Terus kemarin saya
tanya Ustadz Arwani juga kalau itu ada isim apa? Ada syarat wal jawab. Nah, itu juga sukun Ya, itu betul. baru saja saya tanya Pak Ustadz Arwani itu. Alhamdulillah. Jadi kita bisa kalau ada Ustadz tanya Ustadz siapa saja, artinya guru kita banyak nggih. Tolong kadang-kadang dari saya nggak bisa ngejelaskan, tapi dari yang lain bisa jadi. Memang harus seperti gitu, kita aktif Bapak. Tapi kita harus banyak guru. Jadi dengan banyak guru nih insya Allah kita akan mendapatkan apa Pengetahuan. yang lebih. Karena terlebih Ustadz Arwani kan kita tahu, saya kan belajar juga dari beliau. Dari Ustadz Darto gitu ya, ketemu tanyain aja. Gitu Pak Amin nggih. Jangan. Jadi itu untuk komparasi. Oh ternyata kita, sebab penjelasan dari saya bisa jadi terbatas. Dari beliau-beliau kan lebih komprehensif. Itu yang paling penting. Pesan saya banyaki guru, terutama kalau gurunya profesor-profesor. Alhamdulillah. Kalau Pak Darto kan udah doktor tuh. Itu kita bersyukur ada beliau kan gitu ya, sehingga kita bisa tempat tanya. Kemudian ini jawabannya kayaknya nggak spesifik ya. Ini loh, kalau Solaita Isa jawabannya bisa kayak gini ya, lam usolli sama aja. Kalau aku kan di situ aku nahnu dan bukan sama itu, jadi aku dan kami. Kalau tum jawabannya kami. Enggak, maksudnya kalau ini Solaiti kan perempuan, Solaita laki-laki. Ini jawabannya kan sama aja, lam usolli misalnya. Kalau aku ini bisa laki-laki bisa perempuan nggak? Bisa. Nah, bisa. Itu aja Pak. Berarti jawabannya sama ya? Kalau sama, yang huma aja sama juga kan, Bapak pernah nggak lihat di itu? Yang huma, yang antuma kan sama juga kan? Sama ya. Oh iya. Di mudoreng ya. Nah, itu insya Allah. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali lagi di seperti tadi di bahasa. Subhanallah. Bapak lihat kan sebelumnya Pak Pri itu ada nge-share Pak Pri? Itu ditempelin aja Pak, di print kalau bisa. Yang sola itu, sola soli, ya. Bapak kan nge-share itu loh. Iya, tapi lupa saya. Sudah tak hafal berkali-kali. Tidak hafal-hafal. Yang paling penting, jadi pada saat seperti tadi, ya bengkoknya itu, alif bengkoknya hilang. Oke. Alif bengkoknya hilang Bapak. Jadi ingat pada saat dia jajem alif bengkoknya hilang. Ini tidak mesti ditulis kayak begini, ada yang enggak, ada yang enggak. Tapi ini insya Allah. Oh ini. Seperti gitu. Dan subhanallah. Kemudian Pak Bambang, monggo dijawabnya tadi kalau lam usoli. Ya. Kalau naam nggak ada dia itu. Lam itulah yang menyebabkan dia gelinya tadi. Kalau nulis usoli, perhatikan yang di Pak Pri-share itu. Itu tahu. Tadi kan ada nge-share. Pak Amin udah ngerangkumnya belum? Nulisnya lagi belum di buku? Belum. Nah, kalau belum nanti tolong Pak. Karena nanti kan ini kan ada rekamannya, nanti ditonton. Bukan, maksudnya kalau nulis ini, Bapak nulisan itu kan bisa mudah mencarinya lagi. Tapi pada saat Bapak nggak nulis seperti itu, nanti kerepotan nyarinya itu aja sih. Coba di halaman di hari apa Bapak Pri itu nge-share. Kan kagak kesibuk, tapi saat kita munculkan di tulisan, insya Allah kalau ada waktu ya. Suaranya ramai temen ini. Ada ini mungkin Pak Widodo. Pak Widodo, Pak ini Pak siapa namanya? Pak Bagio. Udah di rumah. Halo. Sudah di rumah. Ini. Sudah hilang. Alhamdulillah. Jangan lupa udah lagi tuh muncul. Suara apa sih? Suara TV apa ya?
TV mati saya. Ya itu masuk TV-nya. TV-nya mati. Oh mati. TV-nya nggak hidup. Oh gitu. Nggak apa-apa. Yang paling penting kita senang aja. Kita senang. Kita gembira ya. Tetap kita apapun gembira. Kemudian pada saat berikutnya Pak Widodo coba. Tadi kan Pak Pri udah, Pak Amin lagi yang berikutnya Pak Amin. Hal yang mana? Yang ketiga B. Saya dulu. Oh, Pak Bogyo belum tuh. Kasihan nih. Aduh, terima kasih. Hal Solaitil Isa. Isa A, Isa I, Isa U. Oh, Isa A. Oke, lanjut. Hal Solaitil Isa A. Lam usoli. Ya, oke. Jadi usoli itu bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Bisa begitu perempuan. juga usoli. Laki-laki dan perempuan. Berikutnya Pak Amin. Hal. Terus mana nih? Oh. Nomor 1, jodohkan. Oh iya. Hal solaitan zuhro. Maka kamu sudah. Jawabannya apa? Jodohkan An-Nabi wa Coba alihi kira-kira. wa ashabihi. Nah, itu kan Pak Panjenengan pada saat ditanya Jodohkan. menanya orang hal solaitan zuhro. Jodohnya mana? Kenapa? Jodohnya. Oh, dijodohkan. Hal solaitan zuhro. Jawabnya apa? Oh. Kalau enggak lah ya naam Ya, gitu kan. Iyalah lam nusolli. Lah lam nusoli atau Naam. Sholat itu. nah gitu. Bisa dua itu. Kalau Ya. belum ya belum jawabannya ya. Kemudian yang ke berikutnya Pak Widodo. Hal Solaitumul Isa. jawabannya ada dua juga kan? Salah bisa. Naam. Jadi bisa jawabannya yang nomor 2 dan nomor kalau jawabannya nomor 2 dan nomor 5. Naam kan gitu nggih. Kita sepakat ya 7.15 ya karena Pak Pri ada keperluan makanya nanti kalau bisa di berangkatnya itu kita awalnya jam 6 insya Allah kita lebih bisa dapat waktu yang panjang seperti itu. Kemudian berikutnya Pak Pri jodohkan Pak Pri yang berikutnya Pak Pri Yang nomor 2. 3. Itu yang nomor berapa? Yang ketiga Pak. Nomor 3. Al muslimuna yusalluna. Artinya nggak ada al muslimuna terus yusalluna terus Nomor 1. muslim itu muslim yusalluna, salat, muslim salat. al muslimuna yusalluna Orang Muslim sholat. Waduh. Wah ini Nabi. Jadi artinya dulu orang-orang Muslim al-muslimuna yusolli artinya Muslim sedang sholat. Sholawat. Oh, Sholawat. Sholat itu bersolawat. Oh, sedang bersolawat. Bersolawat. Nabi. Salim ala Ustaz. Harus pakai atas ataupun wa. Saya. Wasalim alaihi. Wasalim alaihi. Yusoluna. Wasalim alaihi. Wasalim dan Wasalim alaihi. ya. Al-musliman yusoluna. Wasalim alaihi-nya berarti yang nomor 1 juga bisa tuh yusulunan nabiyyi. alan harusnya. Kalau yang itu ala.
Ala Yusholluna nabi ala ya. nabi ya. Wa alihi wa Ini. ashabihi ya. Harusnya ala ya. Nah, itu harus ala. Yang ada alanya itu. Kalau ala nabi. Sholuna Nabi, ala makanya di situnya nabi. Pak. Nabi kan gitu harokatnya. Ala tuh huruf jar. Sholuna ala nabi wa alihi wa ashabihi. Ya, berarti wasallim alaihi. Alaihi wasallim alaihi. Tapi alaihinya hi-nya kepada Nabi Muhammad. Oke. Kemudian Pak Amin yang 4. Hum yusalluna. Ya, ini yang ala Ala- nabi. Ala Nah, nabi. itu dia. Wa alihi Oke. wa ashabihi. Ya. Ala Nabi wasabi. Kemudian Pak Widodo. Allahul ladzi arsala Rasulullah. Rasulahu. Allahu bil huda. Rasul apa coba udah lagi nih? Lahu. Rasul. Allahu bil huda. Karena apa? Arsala mengutus Rasulah. La-nya ini dia pasti nasob. Lahu bil huda. Kemudian satu lagi Pak Bambang. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Asrofil salim wasallim ala ala alaihi. Ustadz Akram. Ala Muhammadi. Wasallim alaihi. Wasallim alaihi. Wasallim alaihi. Hmm. Allahumma sholli ala Muhammad. Wasallim Wasallim. alaihi. Nomor 1 juga bisa itu. Yang Ala paling Muhammad, tapi harus ada wa dia di situ. Dia harus Alihi. ada atop. Hah? Muhammad itu nabi. Wa alihi, wa itu nama wa alihi. Boleh. wa- Ala Muhammadin. Wah, tapi di sininya wa alihi boleh. Ala nabi. Ini nomor 1. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyi wa wa alihi. alihi wa Boleh, ini dia ashabihi. nomor 1-nya. Nomor 6 tuh sebetulnya ke situ. Oke. Ini sama ini. Nah, bisa yang 2 seperti itu. Nanti kita ini 16 ya, 7-16 ya. Nanti kita mohon maaf, nanti kita belajar di ini dulu. Kita titeni lagi. Seperti tadi dan waktu 7.17 kita akhiri dulu. Mohon maaf ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan di ini aja lewat apa? Lewat Grup WA, Japri. Ataupun di grup boleh. di grup Supaya aja diketahui. biar semua bisa tahu Ustaz. Iya, ke teman-teman. Terutama Pak Pri, monggo Pak Pri. Produksinya bagus. Jadi kita juga artinya ini terus terang aja saya bersyukur lah. Pak Pri lebih artinya memberikan banyak juga masukan kan gitu ya. Kepada dan kita terbantu teman-teman yang lain juga terbantu gitu loh. Ya. Jadi alhamdulillah kita akhiri dulu Pak Bagio, kesempatannya sedikit nggak mengapa. Ya, Kalau mau nggak apa-apa. bergabung. Udah Nggak dengerin apa-apa nih sih. Udah dengerin nggak apa-apa. Ya. Sementara itu Ya. dulu ya kita tutup dengan apa? Iya. Kifaratul Majlis dan Kifaratul sholat. Majlis. Alhamdulillah. Subhanakallah. Tapi kamu suka. Amin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah,